Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, salam kenal. Saya Arlistria Mutmainah, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek golongan 3, gelombang 3 angkatan 10 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, kita akan melakukan bincang-bincang terkait materi wawasan kebangsaan dan bagaimana wawasan kebangsaan pada unit kerja saya. Telah hadir bersama kita Ibu Dr. Nur Fitri Ayu Mandasari SEM SI selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat, dan beliau juga merupakan mentor saya pada kegiatan Latsar kali ini. Istilah wawasan kebangsaan tentu bukan hal yang asing di telinga kita semua. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan adalah bagaimana kita memandang atau memahami jati diri kita sebagai sebuah bangsa yang memiliki kehidupan yang saling saling tolong menolong, saling berdampingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tujuan untuk mencapai yang namanya tujuan nasional yang telah ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembahasan lebih lanjut terkait wawasan kebangsaan, silahkan simak video kali ini, bincang-bincang saya bersama dengan Ibu Dr. Nur Fitri Ayu Mandasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Baik, untuk hari ini saya dari kelompok 2 peserta Latsar Kemendikbud Dikti gelombang 3 angkatan 10 kelompok 2. Jadi kami dapat tugas dari mentor dari coaching untuk melakukan wawancara terkait bagaimana pandangan Ibu atau bagaimana menurut Ibu terkait wawasan kebangsaan, dan seberapa penting sebenarnya wawasan kebangsaan ini di dalam dunia pendidikan, khususnya pada perguruan tinggi. Baik, langsung saja ini, Bu Arlis. Iya, silahkan. Langsung saja saya tanggapi. Iya, langsung saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan para dosen CPNS di lingkup Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat, dalam hal ini yang berada di bawah tanggung jawab saya selaku mentor ya. Ada Ibu Arlis, Ibu Dian Rifai, dan Ibu Putri. Pertama mungkin menanggapi pertanyaan dari Saudari Arlis ya tentang wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan ini yang sepanjang ingatan saya ini sudah sangat merupakan suatu konsep yang sudah sangat lama ya, terpatri dan saya pelajari secara pribadi itu sudah sejak lama, bahkan dari sejak pendidikan menengah kalau tidak salah ya. Dan semakin ke sini pendapat saya wawasan kebangsaan ini menjadi semakin relevan dan semakin penting untuk kita pelajari dan kita resapi, kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Semakin penting justru karena banyak hal sekali yang terjadi saat ini, di antaranya tentu yang sudah kita ketahui bersama dalam 2 atau 3 dekade terakhir, adanya globalisasi, adanya internasionalisasi, kemudian ada juga istilah-istilah disrupsi teknologi. Hal-hal tersebut sangat rentan dan sangat berisiko untuk bisa menginfiltrasi nilai-nilai yang seharusnya kita miliki sebagai suatu anak bangsa atau putra-putri bangsa. Kalau kita misalnya tidak memiliki wawasan kebangsaan atau
yang akan menghasilkan nasionalisme dan patriotisme yang cukup kuat, tentu kita akan terbawa arus yang tidak baik ya, yang tidak baik dan juga kehilangan rasa nasionalisme dan patriotisme. Khususnya untuk di perguruan tinggi justru itu sangat relevan ya, karena pertama-tama mungkin dari sudut pandang mahasiswa atau peserta didik kita ya, mereka di usia-usia yang sangat rentan dengan berbagai macam informasi yang masuk ya. Mereka sangat usianya tuh sangat penuh dengan gairah untuk mengeksplorasi ilmu-ilmu atau nilai-nilai yang baru ya. Kalau di zaman saya waktu saya masih S1 itu ada yang merasa keren kalau mereka membaca buku yang ke kiri-kirian. Mudah-mudahan paham maksud saya. Ada juga yang merasa keren kalau dia sudah membaca buku yang ke kanan-kananan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang akan membawa pada ekstremisme dan juga tentu mengakibatkan kalau misalnya kita tidak bisa sebagai pendidik, kita tidak bisa, dan juga mungkin pengelola ya, kalau saya sebagai unsur pengelola, kalau kita tidak bisa mengelola hal tersebut dengan baik, mengantisipasi hal tersebut dengan baik, tentu kita akan kehilangan arah juga dalam memberikan didikan yang baik kepada mahasiswa peserta didik kita. Mungkin itu untuk sementara. Ada yang lain kira-kira? Penjelasan yang menarik Ibu, artinya memang wawasan kebangsaan ini adalah sesuatu yang penting sebenarnya ya, bukan hanya sekedar konsep atau bukan hanya sekedar paradigma, tetapi bagaimana kita mampu memahami ini sebagai sebuah nilai yang kemudian harusnya bisa diinternalisasi dalam kehidupan keseharian kita, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Bu, kalau wawasan kebangsaan ini dianggap sesuatu yang penting, bagaimana kemudian di perguruan tinggi sendiri, khususnya mungkin di unit kerja kita, yaitu Universitas Sulawesi Barat, sudah sejauh mana sebenarnya wawasan kebangsaan ini diimplementasikan dalam kehidupan di perguruan tinggi? Mungkin secara tekstual dia sudah ada diamanahkan dalam undang-undang ya, Bu Arlis ya. Dalam mata kuliah dasar umum seperti wawasan sosial budaya, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, dan bahkan pada pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru pun dia sudah ada peraturan ataupun pedoman yang saklek ya, yang pasti untuk diikuti oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia, yang di dalamnya tentu ada unsur-unsur untuk memperkenalkan dan menginternalisasi wawasan kebangsaan di antara mahasiswa baru. Namun pekerjaan kita sebenarnya tidak hanya sampai di situ, karena banyak sekali, cuman kerjaan kita justru masih perlu bertambah, karena banyak sekali hal-hal yang kita tidak bisa kontrol. Mereka mendapatkan informasi lain di luar jangkauan kita sebagai pendidik di kampus, gitu ya. Jadi memang kita harus bekerja lebih keras untuk menarik mahasiswa kita dalam kegiatan-kegiatan di luar kurikuler untuk mereka bisa mengeksplorasi lebih banyak hal selain dari stimulasi tekstual tadi, supaya mereka bisa lebih lebih paham dan menghayati dan mengimplementasikan wawasan kebangsaan tadi. Ya, ada lagi tambahan? Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Ini menandakan bahwa memang peran penting dari seluruh stakeholder yang ada pada perguruan tinggi dalam mengimplementasikan yang namanya nilai-nilai kebangsaan itu sangat diperlukan. Karena seperti kita ketahui bahwa nilai-nilai kebangsaan ini adalah bagaimana kita sebenarnya saling saling rukun, saling bisa hidup saling berdampingan ya demi persatuan dan kesatuan bangsa ini. Mungkin cukup Bu untuk diskusi kali ini.
karena waktu yang membatasi. Terima kasih untuk kesediaan Ibu mau berbincang-bincang sedikit terkait masalah wawasan kebangsaan. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.